Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, saya tidak perlu memperkenalkan lagi ya, karena kita sudah masuk pertemuan ketiga, tapi barangkali di antara Bapak Ibu masih ada yang belum tahu nama saya, silakan dilihat. Dan untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang ruh dari Tibu Nabawi. Apa ruh dari Tibu Nabawi? Yaitu ruqyah. Kenapa ruh dari Tibu Nabawi itu ruqyah? Karena Tibu Nabawi walaupun banyak sekali gitu ya bidangnya, cabangnya, tapi kalau tidak mengetahui ruqyah, maka itu sia-sia semuanya. Tidak akan berdampak apa-apa gitu. Tidak akan menjadi sesuatu yang memberikan manfaat lebih gitu. Makanya insya Allah ruh dari Tibu Nabawi itu ruqyah akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Tapi sebelumnya di tengah-tengah kita ada apa nih? Ada gambar apa? Silakan. Ada yang mau menjawab? Di tengah-tengah kita sekarang ada gambar apa? Saya tidak akan mulai dulu kalau belum ada respon. Saya cuma pengen tahu saja di tengah-tengah kita sekarang di hadapan kita sedang saya perlihatkan gambar apa? Oke. Sekali lagi saya tanya Bapak Ibu, di tengah-tengah kita di depan layar ini, di layar kita yang sedang kita lihat, kita sedang melihat apa? Lingkaran hitam. Ada lagi yang lain? Silakan. Ada lagi jawaban yang lain? Titik. Ada lagi yang lain? Dua bola hitam. Ada lagi? Satu orang lagi yang belum jawab? Oke. Hampir semuanya menjawab ini bola hitam, titik hitam, lingkaran hitam. Kenapa? Ya karena memang fokusnya ke situ. Fokusnya kepada titik hitam itu, kepada lingkaran hitam itu. Padahal kalau kita fokus kepada yang putihnya, itu bukan jauh lebih banyak, bukan jauh lebih besar. Benar nggak? Lingkaran putihnya kelihatan lebih kotak putihnya jauh lebih banyak, jauh lebih besar dibanding lingkaran hitamnya. Tapi kita terpaku kepada titik hitam. Kenapa? Ya karena memang kebiasaan kita itu fokus kepada sesuatu yang memang di luar nalar kita, di luar sesuatu yang di luar kebiasaan kita gitu. Contoh, ada orang yang baik sekali, sedekahnya banyak, infaknya juga tidak terhitung, santun, ramah, agamanya juga cukup bagus, adabnya juga bisa dibilang adab yang mulia, tapi melakukan sedikit saja kesalahan kepada kita, mungkin ketika di jalan bertemu dengan kita tidak menyapa, langsung kita berpikir bahwa dia mah sombong, dia mah nggak setia kawan. Padahal mungkin orang tersebut sedang punya masalah, orang tersebut sedang punya sesuatu yang perlu dia rasakan sendiri gitu. Tapi langsung kita menganggap bahwa apa yang terjadi saat itu adalah keburukan dia selamanya gitu. Saya menyadari itu, saya merasa itu juga gitu. Kalau memang ada orang yang sebetulnya sudah baik sama saya gitu ya, sangat sangat baik, tapi sekali mengecewakan saya, kadang-kadang saya berpikir kecewaannya saja. Saya kadang-kadang lupa terhadap kebaikannya. Dan saya yakin bukan cuma saya aja, hampir sebagian besar di antara kita pun mengalami hal itu gitu. Kebaikan seseorang itu akan tertutup oleh satu saja keburukan orang lain gitu. Satu keburukan orang tersebut. Nah, makanya di situ juga saya mengajak Bapak Ibu semuanya, yuk kita jangan berpikir seperti itu. Walaupun tadi kita berpikir ini titik hitam, ini bola hitam, ini lingkaran hitam. Coba kita pikirnya di sini ada kotak putih yang ada satu titik hitam. Kalau sudah berpikir seperti itu, maka insya Allah ketika ada orang yang mengecewakan kita, kita akan berpikir, iya sih sekarang saya kecewa sama orang itu, tapi
kalau saya ingat-ingat kebaikannya jauh lebih banyak kok. Ya udah mungkin dia lagi punya masalah. Akhirnya kita bisa berhusnuzon. Jangan sampai dengan kita fokus kepada sesuatu yang tidak pas, tidak layak, maka kita berhusnuzon gitu. Nah, itu yang jangan sampai. Nah, inilah yang harus kita miliki sebagai seorang terapis. Apalagi terapis ruqyah. Ya. Apalagi seorang terapis ruqyah. Terapis ruqyah itu rentan mengalami penyakit hati gitu. Kadang-kadang kita merasa bahwa kita lah yang paling soleh, kita lah yang paling baik bacaannya, kita lah yang paling mengerti tentang dunia gaib, kita lah yang paling paham tentang dunia jin gitu. Padahal yang kita ketahui hanya sebagian kecil saja. Mungkin kalau diibaratkan bawang, cuma cangkangnya saja yang kita ketahui gitu. Ada orang yang kena gangguan, kita langsung fokus kepada kejelekannya. Pantas dia kena gangguan karena dia banyak pikiran. Pantas dia kena gangguan karena dia memang ibadahnya kurang. Pantas dia punya gangguan karena memang dia suka jahat ke orang lain. Kadang-kadang seperti itu. Padahal belum tentu juga seperti itu. Banyak juga yang merasa bahwa banyak juga kejadian orang punya kejelekan, orang punya gangguan itu bukan karena faktor sifat buruknya, tapi memang ada orang yang hasad kepadanya. Dia orang yang baik, tapi dengan kebaikannya itu justru ada orang yang tersinggung. Nah itu. Jadi kita sebagai seorang terapis itu jangan berpikir titik hitam itu, kejelekan orang itu menjadi yang mendominasi cara penilaian kita. Itulah kenapa saya contohkan simulasi ini di awal gitu, supaya orang praktisi-praktisi ruqyah terutama itu bisa memiliki sifat husnuzon. Jangan fokus pada titik hitamnya, tapi coba fokus pada kotak putihnya yang jauh lebih besar ukurannya. Oke? Ini simulasi awal. Nah, karena kita akan membahas Tibun Nabawi dan ruhnya adalah ruqyah. Ya. Ruhnya adalah ruqyah. Kenapa ruhnya adalah ruqyah? Karena seorang praktisi Tibun Nabawi selalu berpikir seperti ini, selalu punya patokan atau selalu memiliki memiliki poin utama dalam metode pengobatan adalah ini. Surat Asy-Syu'ara ayat 80. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan apabila aku sakit, maka dialah siapa? Allah yang menyembuhkan aku. Ini poin utamanya bagi seorang praktisi Tibun Nabawi. Dan ini yang sangat kita kedepankan ketika kita sedang meruqyah. Jadi ketika kita sedang meruqyah, kita jangan berpikir bahwa yang menyembuhkan itu adalah kita sebagai praktisi. Yang menyembuhkan itu adalah aku. Yang menyembuhkan itu adalah saya, bukan. Yang menyembuhkan siapa? Allah. Jelas. Kita hanya berusaha saja. Kita hanya berikhtiar saja. Karena yang menyembuhkan mutlak itu adalah haknya Allah. Dan itu adalah tauhid yang paling utama yang harus kita tanamkan pada diri kita ataupun kepada pasien-pasien kita. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Ini dalam hubungannya ketika kita sedang sakit, dalam hubungannya ketika dalam metode pengobatan. Ya. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Nah, ini kenapa ruqyah menjadi poin utama. Dan seorang ruqyah itu selalu berpikir bahwa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minina wa la yazidu dhalimina illa khasara. Dan kami turunkan Al-Qur'an yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Ini juga ayat yang memotivasi kita tentang melaksanakan cara meruqyah. Kenapa? Karena di sini disebutkan bahwa Al-Quran adalah sifat, Al-Quran adalah penawar, Al-Quran adalah obat. Jadi ketika kita berpikir akan meruqyah, maka insya Allah Al-Quran inilah yang akan menjadi wasilah untuk mendapatkan kesembuhannya. Siapa tapi yang bisa mendapatkan ini? Orang-orang yang beriman. Kalau orang-orang yang zalim, Al-Quran ini hanya akan menjadikan kerugian. Banyak kan sekarang yang ingin mengganti ayat Al-Quran, yang tidak setuju dengan ayat Al-Quran, yang menganggap Al-Quran sudah tidak relevan dengan kehidupan zaman sekarang. Banyak kan? Ya karena mereka itu orang zalim. Dengan panduan Al-Quran, mereka itu justru merasa terganggu gitu kehidupannya. Dan ketika mereka kalau mereka punya penyakit, minta diruqyah, maka tidak akan bereaksi apa-apa.
tidak akan berdampak apa-apa ini Al-Quran kepada mereka-mereka yang memang tidak ingin hidupnya diatur oleh Al-Quran. Ruqyah hanya akan berdampak positif ketika orang-orang yang mendapatkan terapi ini yakin dengan khasiat ruqyah, yakin dengan Al-Quran. Ya, sekali lagi, kalau kita sebagai praktisi ruqyah, maka kita harus yakin bahwa Al-Quran sebagai sifat. Dan kalau kita ingin meruqyah kepada orang lain, yakinkan dulu orang lain bahwa Al-Quran ini yang menjadi sifat, yang menjadi obat. Tapi untuk penyembuh, Yasmin, ya Allah. Ya, ini ya. Nah, sebagai poin utama dari metode Tibun Nabawi yang disebut ruqyah, dan segi bahasa dinama apa artinya jampi, mantra. Ya, makanya dulu ada sebuah hadis dari Rasulullah yang mengatakan bahwa ruqyah wa tamimah wa tiwala syirkun. Jampi-jampi, jimat-jimat, dan kepercayaan kepada hari-hari keberuntungan itu adalah syirik. Kenapa ada seperti itu? Karena waktu itu belum meyakini bahwa ruqyah itu doa. Karena mereka menggunakan metode-metode jahiliyah yang berbau kesyirikan. Tidak seperti metode yang dikatakan oleh Rasulullah yang justru mengedepankan Al-Quran sebagai poin utamanya. Nah, makanya kalau ruqyah syar'iyah, maka kita menyebutnya adalah doa. Ya, kita menyebut bahwa ruqyah syar'iyah itu adalah doa. Kenapa? Karena jampi yang kita gunakan menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Yang kita gunakan menggunakan doa-doa yang masyhur, yang sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah, sesuai tuntunan sunnah. Oke? Paham ya sampai situ ya? Ruqyah adalah jampi. Tapi kalau ruqyah syar'iyah, kita menyebutnya ruqyah syar'iyah, maka kita pahami bahwa itu adalah doa. Ya. Ruqyah ada 3 macam. Yang pertama ruqyah syar'iyah tadi ya, ruqyah yang kita ambil dari Al-Quran, ruqyah yang kita ambil dari hadis-hadis Rasulullah, ruqyah yang kita gunakan hanya menekankan ketawakalan kepada Allah. Jadi tidak percaya kepada ruqyahnya, tidak percaya kepada peruqyahnya, tapi percaya kepada proses ruqyahnya yang Allah ijabah doa-doanya. Itu ruqyah syar'iyah. Tapi kalau ruqyah yang syirki, itu ada unsur syirik. Contohnya seperti apa? Ruqyah yang syirki itu adalah ruqyah yang pertama, mencampur adukan Al-Quran dengan sesuatu yang berbau kesyirikan. Contohnya, memang yang dibacakan ayat Al-Quran, tapi kita meyakini bahwa bacaan itu yang memberikan keberuntungan. Nah, itu tidak boleh. Harusnya gimana? Ya kita membaca Al-Quran itu sebagai doa. Membaca Al-Quran itu sebagai wasilah, gitu. Bukan meyakini bahwa ini adalah yang memberikan keberuntungannya, bukan. Tapi kalau kita sudah berpikir seperti itu, maka walaupun yang dibacanya Al-Quran, tetap saja itu ada unsur syirik. Makanya kita sebagai seorang peruqyah, kalau ada yang nanya, ayat ruqyah itu apa saja? Maka jawaban kita adalah ruqyah. Ayat ruqyah itu adalah seluruh ayat di Al-Quran. Ya. Seluruh ayat di Al-Quran bisa digunakan untuk meruqyah. Kalau mau dibaca 30 juz semuanya, boleh. Boleh banget gitu. Ya, silakan baca saja semuanya sebagai metode ruqyah kita gitu. Dengan tilawah itu terus ya dibaca tilawah aja. Ya. Jadi sekali lagi, kalau ada unsur syirik, karena terutama di pedesaan gitu ya, banyak sekali yang nggak punya ustadz, yang nggak punya kiai, yang nggak punya ajengan, tapi begitu kita minta bantuan untuk memberikan metode pengobatan, justru yang keluar metode kesyirikan. Baca-baca Al-Quran, tuliskan Al-Quran dalam selembar kertas, nih bawa. Dengan ini kamu akan memiliki keberuntungan, rezeki kamu akan lancar, jodoh kamu akan dekat dengan membawa ini kertas yang ditulis Al-Quran. Itu salah, tidak boleh. Al-Quran bukan untuk disimpan seperti itu, tapi untuk dibaca dan diamalkan. Ya, dibaca, ditadaburi, ditafakuri. Itu Al-Quran. Jadi bukan untuk disimpan, apalagi disimpan tempat-tempat yang tidak layak, gitu ya, disimpan di dompet, sementara dompetnya kita dudukin, itu kan sama saja menghinakan Al-Quran.
Dan itu biasanya dilakukan oleh praktisi-praktisi ruqyah yang berbau kesyirikan, ruqyah syirkiyah. Seperti yang sekarang lagi rame, Sigus Samsudin ya, itu bukan peruqyah itu jelas dukun. Dan trik yang digunakan pun itu bukan lagi menggunakan metode jin, tapi menggunakan trik-trik sulap yang sangat gampang sekali untuk dibongkar, apalagi oleh pesulap merah yang memang mengetahui ilmu tentang sulap gitu ya. Jadi ruqyah syirkiyah sekarang alhamdulillah sudah mulai terkikis, sudah mulai banyak yang paham, tapi tidak sedikit juga yang membela itu gitu, meyakini bahwa itu bukan trik sulap, itu adalah karomah. Ingat Bapak Ibu, karomah itu tidak bisa dilatih. Karomah itu tidak bisa dipelajari. Yang namanya karomah itu terjadi hanya karena kasih sayang Allah kepada para hambanya yang memang terpilih. Kalau dulu mujizat ya, mujizat para nabi kan mereka sendiri pun tidak melatihnya. Bagaimana mungkin Nabi Musa latihan membelah laut? Bagaimana mungkin Nabi Muhammad latihan membelah bulan? Nggak mungkin. Tapi karena kasih sayang Allah, akhirnya mereka bisa memiliki kemampuan itu. Nah, kalau menggunakan metode latihan, itu bukan lagi karomah. Ya, itu bisa hanya trik saja gitu. Jadi hati-hati Bapak Ibu kalau misalkan kita punya pemahaman bahwa semua kelebihan orang lain itu adalah karomah, hati-hati. Bisa saja itu adalah bantuan bangsa jin. Kalau memang karomah, biasanya terjadinya tanpa dia sadari, tanpa orang tersebut sadari. Ya, tanpa orang tersebut sadari. Tiba-tiba Allah memberikan pertolongan saja. Nah, itu yang namanya karomah. Ada yang seperti itu, tapi saya melihat tidak banyak karena memang tidak terlalu banyak yang memang tidak layak mendapatkan karomah sekarang karena keikhlasan seseorang sekarang sudah sangat banyak terganggu juga gitu. Ya, jadi sekali lagi yang namanya karomah Bapak Ibu itu tidak bisa dilatih, itu murni karena kasih sayang Allah kepada hambanya yang memang sedang ingin dibantu oleh Allah, yang sedang disayangi oleh Allah. Ya. Dan kalau ruqyah sihriyah, itu ruqyah apa? Ruqyah yang mengandung unsur sihir, santet, pelet, dan lain sebagainya, itu adalah ruqyah yang berbau sihriyah, berbau sihir. Kenapa? Karena tidak sedikit juga orang yang menyantet orang lain itu menggunakan bacaan Al-Quran, tapi tujuannya bukan minta ridho Allah, bukan untuk mendapatkan keridoan, bukan untuk mendapatkan kasih sayang dari Allah, bukan untuk mendapatkan keberkahan dari Allah, tapi punya tujuan lain, yaitu contohnya ingin menyantet orang lain. Nah, itu kan tidak boleh. Walaupun yang dibacanya Al-Quran, tetap kalau tujuannya seperti itu, maka itu adalah ruqyah sihriyah. Ruqyah yang mengandung unsur sihir. Dan itu sangat dilarang, tidak diperbolehkan oleh agama kita. Nah, ini poin awal dulu ya Bapak Ibu ya, sebelum kita melanjut kepada materi selanjutnya, kita harus paham dulu bahwa ruqyah itu yang pertama jampi atau doa, kalau ruqyah syar'iyah. Dan ruqyah ada 3 macam, ada yang syar'i, ada yang syirki, ada yang sihri. Ini kita pahami dulu. Jangan sampai kita terjebak di dalam ruqyah yang syirki dan yang sihri. Karena memang bagi orang-orang awam ini perbedaannya tipis. Tipis sekali perbedaannya, ruqyah yang sihri sama yang syirki ini. Seolah-olah syar'i padahal syirki. Ustaz Faizar alhamdulillah sudah membongkar ya kitab-kitab ruqyah yang berbau unsur syirik gitu. Dibongkar oleh Ustaz Faizar. Banyak sekali gitu yang membela Ustaz Faizar. Apa yang membela membaca kitab tersebut. Padahal di dalam kitab tersebut dituliskan ini amalan atau ini cara untuk membuat orang lain mandul, cara untuk membuat orang lain secara, karena itu tujuannya jelek jelas gitu ya. Tapi orang-orang yang membacanya seolah-olah itu diperbolehkan, padahal kalau memang diperbolehkan kenapa Rasulullah dulu tidak menggunakan itu gitu. Ya. Sebenarnya ilmu kebal. Orang-orang yang punya ilmu kebal seolah-olah bangga, saya itu adalah orang pilihan yang dipilih oleh Allah, memiliki kemampuan lebih, memiliki karomah gitu. Padahal sebetulnya ilmu kebal itu adalah ilmu tipu daya setan, tipu daya jin dari golongan setan dari golongan jin. Karena tidak ada ilmu kebal di dalam syariat Islam. Utsman bin Affan meninggal seperti apa? Ditusuk, ya. Abu Bakar Umar bin Khattab sama dibunuh. Ali bin Abi Thalib
sama dibunuh juga. Ya, makanya kalau memang ilmu kebal itu memang ada, sahabat-sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga seperti Khulafaur Rasyidin itu pasti tidak akan bisa dibunuh oleh orang lain karena mereka pasti sudah dikebalkan oleh Allah. Tapi ternyata tidak, karena ilmu kebal itu bukan dari syariat Islam. Dan kalau memang ilmu kebal diperbolehkan pada saat perang Badar tuh ya, 313 mujahid melawan 1000 tentara kafir Quraisy, kenapa nggak dibekali dengan ilmu kebal saja supaya menang? Tapi mereka berperang dengan segala seadanya, senjata seadanya, kemampuan seadanya. Tiba-tiba Allah yang menolongnya dengan angin. Itu kan yang namanya karomah, itu yang namanya berkah. Kalau untuk Rasulullah itu namanya mukjizat gitu. Jadi kalau sekarang kita latihan untuk bisa kebal, kalau kita latihan untuk bisa mendapatkan kemampuan lain gitu ya, itu kita menyangka karomah salah, karena karomah itu tidak bisa dilatih. Sekali lagi karomah itu tidak bisa dilatih. Para mujahid perang Badar itu nggak tahu kalau akan ada angin yang membantunya. Ya. Ini kita pahami dulu tentang tauhidnya, bahwa ruqyah itu tidak boleh kita campur adukan dengan yang syirki dan yang sihir. Ya. Ini yang tadi yang saya bacakan bahwa inna ruqa wa tamima wa tiwala syirkun, ini adalah hadis dari riwayat Ahmad dan Abu Daud yang menyatakan bahwa Rasulullah pernah mengharamkan ruqyah, tamimah dan tiwala. Tapi pada di hadis lain, di hadis Bukhari, ya, ada juga yang menyatakan bahwa yang minta diruqyah itu bukanlah golongan yang akan masuk surga tanpa hisab. Jadi hisabannya berat kalau minta diruqyah. Kenapa? Karena dulu orang yang minta diruqyah itu adalah orang yang tawakalannya kurang. Dan ruqyah yang digunakan pun ruqyah yang tidak syar'i. Makanya untuk orang yang minta diruqyah saat itu dinyatakan bahwa bukanlah dari golongan 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab. Tapi dengan hadis yang selanjutnya, la ba'sa biruqa malam takun syirkan. Tidaklah mengapa menggunakan ruqyah selama tidak mengandung kesyirikan. Jadi kalau di hadis tadi justru Rasulullah mengharamkan ruqyah, tamimah dan tiwalah, tapi di sini malah membiarkan. Tidak mengapa. Nah, ini harus kita tahu asbabul wurud dari hadis-hadis tersebut. Kalau yang tadi, yang awal, itu karena ruqyah yang digunakan adalah ruqyah yang berbau kesyirikan. Tapi begitu ditunjukkan ruqyah yang menggunakan Al-Fatihah, seperti yang dilakukan oleh Abu Sa'id Al-Khudri kepada satu pemimpin kaum, meruqyah menggunakan Al-Fatihah ketika orang tersebut digigit hewan berbisa, ular berbisa ya. Ada yang menyatakan ular berbisa, ada yang menyatakan kalajengking waktu itu ya. Dengan Al-Fatihah, kemudian Rasulullah menyatakan bahwa itu benar, itu boleh. Jadi sekali lagi, hadis yang tadi yang menyatakan bahwa ruqyah itu haram, itu adalah hadis yang asbabul wurudnya ketika Rasulullah melihat ruqyah-ruqyah di zaman jahiliyah. Ruqyah-ruqyah yang tidak mengandung unsur syar'i, tapi mengandung unsur syirki. Tapi begitu diperlihatkan ruqyah menggunakan Al-Fatihah, ruqyah menggunakan ayat-ayat Al-Quran, maka Rasulullah menyatakan la ba'sa biruqa walan syirkun. Ya. Baik, kita lanjutkan. Ini adalah cara meruqyah yang dicontohkan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Min kulli sayyi'ulik min syarri kulli nafsin aw 'ainil hasadin Allahu yasfik bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi ini adalah ruqyah malaikat Jibril kepada Rasulullah. Dengan nama Allah aku meruqyahmu dari segala sesuatu yang menyakitimu dan dari kejahatan makhluk atau kejahatan mata yang dengki. Allah lah yang menyembuhkanmu. Dan dengan nama Allah aku meruqyahmu. Jadi jelas di sini bahwa dengan meruqyah itu meruqyah dari segala sesuatu yang menyakitimu, jadi menyembuhkan penyakit. Tapi Allah yang menyembuhkanmu gitu. Jadi ruqyahnya memang untuk menyembuhkan, tapi kalau Allah tidak mengizinkan maka tidak akan terjadi kesembuhan itu. Ruqyah syariah, yang pertama berdasarkan tauhid dan keikhlasan. Yang kedua tidak bergantung kepada ruqyah dan peruqyahnya. Yang ketiga bacaannya berasal dari ayat Al-Quran dan doa Rasulullah. Doa yang dicontohkan Rasulullah. Bacaannya dimengerti dan dipahami.
tidak mencampur adukan dengan hal lain yang menjerumuskan kepada kesyirikan. Ini ruqyah syar'i ya. Dan ini ayat Al-Quran itu penting, namun yang lebih penting itu adalah caranya. Cara itu penting, namun yang lebih penting lagi adalah orangnya. Dan orang itu penting, namun yang lebih penting adalah hatinya. Jadi kalau kita membaca Al-Quran cuma biasa-biasa saja, itu bagus. Tapi lebih bagusnya kalau kita membaca dengan cara yang baik. Bacaannya tartil, tajwidnya jelas, makhrajnya jelas juga, tepat gitu ya makhrajnya, itu lebih baik. Tapi walaupun bacaannya baik, walaupun yang dibacanya pun baik Al-Quran, tapi kalau orangnya, orang yang mohon maaf ya, orang yang munafik, maka yang dibaca itu tidak akan menjadikan sesuatu hal yang luar biasa. Hanya menjadikan justru hal-hal yang menyakitkan bagi mereka yang membacanya. Kalau yang membacanya orang munafik. Kenapa? Karena yang penting itu adalah orang dan hatinya terutama yang paling penting. Jadi ingat, ketika kita meruqyah orang lain, kita tidak perlu berpikir ini ayat yang mana, ini surat yang mana. Bagus kalau kita mau tahu gitu ya, kalau kita tahu ayat suratnya. Oh ini ayat tentang sihir, maka insya Allah akan bermanfaat ketika kita akan meruqyah orang-orang yang kena sihir. Oh ini ayat tentang siksa, maka akan lebih bagus kalau kita gunakan untuk meruqyah orang-orang yang terkena gangguan jin zalim, sehingga dinasihati tentang siksaan-siksaan di neraka nanti supaya jin-jinnya itu tidak nyaman. Oh ini ayat tentang nikmat, tentang surga. Ini akan saya bacakan kepada orang-orang yang terkena gangguan jin, di mana jin itu masuk ke dalam tubuh orang ini karena tidak sengaja. Saya akan kasih gambaran bahwa surga ada, nikmat itu ada dengan ayat tersebut, supaya si jin ini keluar dengan keikhlasan hatinya. Nah itu, jadi kita jangan berpikir bahwa bacaan ruqyah itu yang mana yang tepat, tidak ada yang dianggap tepat selama kita hatinya tidak terpaut kepada Allah. Walaupun bacaannya cuma Al-Fatihah, surat yang memang sehari-hari kita baca lebih dari 5 kali, ya lebih dari 17 kali gitu ya. 17 rakaat sholat yang pasti pakai Al-Fatihah, lebih dari 17 kali kita bacakan Al-Fatihah, dan kita sudah sangat hafal, dianggap sederhana surat Al-Fatihah, selain pendek tapi juga sering kita bacakan. Tapi kalau kita membacanya dengan penuh keikhlasan, maka insya Allah dengan Al-Fatihah pun proses ruqyah kita akan berlangsung maksimal. Ya. Sekarang kita akan masuk ke macam-macam gangguan jin. Ada gangguan jin, ada gangguan sihir, dan gangguan ain. Gangguan jin apa? Gangguan jin adalah gangguan yang terjadi akibat kezaliman bangsa jin. Contohnya, jin tinggal di pohon. Tiba-tiba pohonnya kita tebang, pohonnya kita pukul, kita rusak, kita kencingin. Jinnya marah, masuk ke dalam orang tersebut, mengganggu kesehatannya, itu akibat gangguan jin namanya. Ya. Kalau gangguan sihir, ya, jin juga yang berpengaruh, tapi atas perintah orang lain, atas perintah dukun, atau atas perintah doa orang lain yang memang hasad dengki kepada seseorang. Ya. Jadi hati-hati, ya. Hati-hati. Kita memang suka berbuat baik, tapi justru dengan kebaikan kita ada orang yang terganggu. Contohnya seperti itu, mereka akhirnya menggunakan bantuan jin untuk menyihir kita. Itu ada kejadian. Ada kejadian seperti itu. Boleh dilihat di YouTube saya, di channel YouTube saya, proses-proses ruqyah yang memang pernah saya lakukan gitu ya. Di sana banyak sekali dilihat metode gangguan-gangguan yang terjadi gitu. Ada yang gangguan jin, ada yang gangguan sihir, gangguan ain. Kalau gangguan ain nanti saya akan bahas di materi selanjutnya, karena ini adalah kejadian yang paling sangat sering terjadi gitu. Sangat sering terjadi di tengah-tengah kita. Banyak orang yang terkena gangguan ain tanpa sadar sekarang itu. Contohnya orang yang suka selfie itu rentan terkena ain. Orang yang memposting foto anaknya karena lucu, karena menggemaskan, itu rentan kena ain. Makanya hati-hati ketika kita memposting foto anak kita, minimal kita ucapkan dulu bismillah. Apapun tujuan kita memposting foto anak kita, ingat tujuannya bukan untuk menyombongkan anak kita, bukan ingin berbangga-bangga dengan anak kita, tapi senantiasa sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah. Maka insya Allah itu akan terhindar dari ain.
Tapi kalau tujuannya kita untuk menyombongkan diri, untuk memperlihatkan kepada orang lain bahwa anak kita lucu, maka itu sangat rentan akan terkena gangguan ain. Nah, gangguan ain ini insya Allah kita akan bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya karena ini sangat benar-benar panjang materinya, dan kalau kita analogikan banyak sekali orang yang terkena ain saat ini. Ya. Ciri-ciri gangguan. Biasanya ada gangguan pada ibadah. Ini ciri gangguan jin, gangguan ain ya. Biasanya terdapat gangguan ibadah. Ini yang paling utama. Orang yang terkena gangguan jin, gangguan sihir, gangguan ain biasanya malas sekali untuk beribadah. Kenapa? Ya karena setan-setan dari golongan jin tersebut memang ingin menjauhkan kita dari ketakwaan, ingin menjauhkan kita dari Allah, ingin menjauhkan kita dari agama. Makanya orang-orang yang kena gangguan jin itu pasti malas beribadah. Terutama ibadah-ibadah wajib. Ya. Kalau ibadah wajibnya saja udah malas, pasti ibadah sunnahnya pun akan malas. Nah, orang yang kena gangguan itu seperti itu. Ibadah wajibnya sudah pasti malas. Saya yakin di antara Bapak Ibu semua pernah mengalami ini. Orang ketika kita sedang sholat, tiba-tiba lupa rakaat. Saya yakin semuanya pernah mengalami ini. Kenapa? Ya karena memang jin itu masuk ke dalam pikiran kita itu ketika kita sedang tidak konsentrasi, tidak khusyuk dalam beribadah. Akhirnya diganggu. Dan yang hanya bisa mengalahkan itu adalah konsentrasi kita, kehusuan kita pada saat beribadah. Dan itu yang tidak disukai oleh bangsa jin. Makanya diganggulah ibadah kita dengan berbagai macam cara gitu. Tiba-tiba begitu kita sholat lupa rakaat, tiba-tiba baru aja takbiratul ihram langsung pengen nguap, langsung gatal, langsung ada yang dirasa jadi di dalam tubuh. Itu cara mereka untuk menurunkan kehusuan kita ketika sholat. Ya, makanya hati-hati kalau ketika setiap sholat ada gangguan, malas lah, atau mungkin tiba-tiba ada bagian-bagian tubuh yang terasa tidak nyaman lah ketika sholat, hati-hati, mungkin Anda sedang terjadi gangguan jin. Harus segera lakukan ruqyah mandiri, perbanyak ruqyah mandiri. Selain mulai khusyukkan kembali ibadah kita. Ya, sekali lagi kita perkhusyuk ibadah kita untuk menghindari gangguan jin. Oke, selanjutnya terjadi gangguan fisik. Nah, ini untuk orang-orang yang terkena gangguan jin pun biasanya terjadi perubahan fisik yang signifikan. Asalnya baik-baik saja, tidak terasa gejala apa-apa, tiba-tiba besoknya sakit, tiba-tiba beberapa jam kemudian sakit. Nah, itu hati-hati, mungkin ada gangguan jin. Karena kalau misalkan kena santet, ya sakitnya pun terasa tiba-tiba, nggak ada gejala dulu gitu. Terus yang dirusak kan organ tubuh kita gitu. Tujuan rusaknya organ tubuh kita, makanya organ tubuh kita tiba-tiba sakit, tiba-tiba rusak. Padahal awalnya baik-baik saja. Makanya kalau kita merasakan gangguan kesehatan secara tiba-tiba signifikan, hati-hati, mungkin itu jin sedang berpengaruh di dalam diri kita. Langsung lakukan ruqyah mandiri. Langsung lakukan ruqyah mandiri. Kenapa saya selalu merekomendasikan ruqyah mandiri? Karena kalau diminta diruqyah oleh orang lain, khawatir, ya walaupun tidak semua, tapi khawatir orang tersebut malah bergantung kepada peruqyahnya. Tidak tawakal kepada Allah, tapi tawakal kepada peruqyah. Ini kan sesuatu hal yang fatal, tidak boleh kita lakukan. Saya pernah meruqyah orang sampai berulang kali datang ke tempat saya minta diruqyah. Begitu keempat kali dia datang, saya nggak mau ruqyah lagi. Ini orang sudah bukan bergantung kepada Allah, tapi bergantung kepada saya. Ini bahaya, makanya saya langsung sarankan, ibu mulai saat ini melakukan ruqyah mandiri yang rajin. Jangan lagi minta ruqyah sama saya. Ibu sudah tahu cara ruqyah seperti itu, lakukan seperti yang pernah saya contohkan. Jadi hati-hati, kita peruqyah jangan mengambil kesempatan. Ketika ada orang sakit, minta bantuan kita, jangan ambil kesempatan. Itu mereka para dukun yang suka melakukan itu. Kalau kita peruqyah justru hindari hal-hal seperti itu. Ya, jadi hati-hati Bapak Ibu. Kalau ada orang yang minta bantuan kita untuk diruqyah, satu kali boleh kita bantu sebagai cara untuk memberitahu orang itu bahwa oh iya diagnosanya seperti ini Pak Bu, ternyata benar Ibu ada gangguan, ternyata benar Bapak ada gangguan. Nanti cara penyelesaiannya seperti ini ya, gitu. 2 kali mungkin masih boleh. Mungkin orang tersebut masih belum paham atau mungkin gangguannya terlalu berat sehingga perlu bantuan orang lain. 3 kali masih boleh, ya masih boleh silakan. Tapi kalau lebih dari 3 kali berarti orang tersebut bertawakal bukan kepada Allah, tapi bertawakal kepada kita sebagai peruqyah. Hati-hati ya, jangan sampai kita yang ingin
perbaiki tauhid seseorang, malah kita menjerumuskan orang tersebut ke dalam kemusyrikan dengan ruqyah kita. Selain gangguan ibadah dan fisik, ada juga gangguan psikologis. Banyak sekali kasus-kasus yang terkena sihir, yang asalnya dia baik-baik saja, yang asalnya dia orangnya periang, yang asalnya dia orang yang suka bersosialisasi, tiba-tiba menjadi orang yang tertutup, introvert, fobia, gangguan-gangguan psikologis seperti ini banyak sekali diakibatkan oleh gangguan jin. Kenapa? Jin itu tidak suka kita bersilaturahim. Jin itu tidak suka kita menjalin ukhuwah. Jin itu inginnya kita terputus, tercerai-berai, sehingga diganggulah psikologis kita supaya tidak suka berhubungan dengan orang lain. Ya, gangguan sosialnya juga diganggu oleh jin-jin tersebut. Jadi hati-hati kalau ada orang yang asalnya baik, sosialnya bagus, tapi begitu beberapa saat kemudian tiba-tiba menjadi orang yang aneh gitu ya, hati-hati, mungkin dia kena gangguan jin. Nah, ciri-cirinya, untuk ciri-ciri penyakit akibat sihir, silakan Bapak Ibu kalau memang terasa, silakan ditafakuri, mungkin saya perlu ruqyah mandiri. Ini kalau ciri-ciri penyakit akibat sihir. Pertama, terjadi perubahan kesehatan secara drastis. Contoh yang sering saya contohkan, saya pernah meruqyah seorang perempuan yang memang saya kenal perempuan tersebut, ya. Hari-hari sebelumnya wajahnya masih baik-baik saja, ya, nggak ada masalah dengan wajahnya. Tapi hanya dalam waktu 2 hari wajahnya berubah menjadi banyak jerawat. Karena merasa aneh, merasa heran, akhirnya dia minta diruqyah. Begitu diruqyah, reaksi luar biasa. Si jinnya ngomong kalau dia disuruh oleh seorang pria yang memang menyukai perempuan ini, tapi perempuan ini pernah menolaknya. Akhirnya dibuatlah wajahnya menjadi jelek. Itu contohnya kalau memang ada gangguan sihir. Jadi perubahannya itu drastis ya, tanpa gejala. Beda kalau kita mengalami penyakit yang sebetulnya ada gejalanya, tapi kita tidak rasakan, itu beda. Tapi ini benar-benar tanpa gejala. Contohnya tadi, kalau misalkan tumbuh jerawatnya satu persatu, gitu, satu dulu, itu mungkin kita bisa lihat, oh ini gejala awalnya memang tumbuh di situ, gitu, jerawatnya. Tapi kalau sampai seperti yang saya contohkan tadi, tiba-tiba banyak, maka itu sangat mungkin kena gangguan sihir. Ya. Makanya Bapak Ibu kalau misalkan punya keluhan seperti ini, yang perubahan drastis dalam fisik, hati-hati, mungkin Bapak Ibu terkena gangguan sihir, maka segeralah lakukan ruqyah mandiri. Yang kedua, penyakit yang diderita tidak terdeteksi. Jadi sudah periksa kemana-mana tapi tidak terdeteksi. Ini hati-hati ya. Kalau sudah seperti ini, mungkin Bapak atau Ibu atau Anda semuanya terkena gangguan sihir. Saya merasa sakit, tapi begitu dicek ke mana-mana nggak ada penyakit apa-apa. Saya sakit nih, di perut saya suka sakit banget. Di perut saya seperti melilit gitu ya. Mules, kembung. Tapi begitu dicek, lambung saya bagus, usus saya bagus. Nah, itu hati-hati, mungkin ada jin yang sedang mengganggu atau sihir yang sedang mengganggu pencernaan atau perut ibu bapak. Jadi segeralah lakukan ruqyah mandiri. Penyakit yang diderita terlihat jelas. Biasanya kalau orang yang menyihir orang lain itu ingin puas, ingin kelihatan kalau orang itu menderita. Gitu. Jarang orang yang menyihir itu hanya menyihir organ dalam saja, jarang. Biasanya organ luar pun disihir juga gitu. Saya minta matanya supaya jadi buta. Saya minta telinganya supaya jadi banyak penyakitnya. Saya minta wajahnya jadi banyak jerawatnya. Contohnya seperti itu. Jadi terlihat jelas ada penyakit gitu kalau untuk yang terkena sihir. Jarang yang terkena sihir hanya organ dalamnya saja yang kena, jarang. Biasanya lebih ingin puas, ya yang menyihir itu ingin puas, maka dirusaknya bagian fisik luar. Ya. Terus terjadi perubahan emosi drastis yang mengiringi penyakitnya. Jadi kalau misalkan kayak perempuan tadi ya, perempuan tadi asalnya baik tuh. Tapi begitu jerawatnya muncul, dia yang asalnya berbakti kepada orang tua, santun, sopan kepada orang tua, tiba-tiba menjadi anak yang pemberontak, gadis yang pemberontak. Ini kan di luar kebiasaan. Nah, emosinya berubahnya pun drastis gitu ya. Hanya ketika dimulainya ketika penyakit itu datang, maka sangat mungkin itu adalah akibat gangguan sihir. Jadi kalau Bapak Ibu punya anak, punya keluarga yang emosinya tiba-tiba berubah,
hati-hati, mungkin orang tersebut sedang dipengaruhi oleh sihir. Ya. Terus sakitnya terjadi hanya di tempat-tempat tertentu, tergantung pengaruh buhulnya. Jadi kalau misalkan kita punya satu penyakit di satu titik saja, hati-hati, mungkin itu sedang ada jin atau sedang ada sihir yang sedang berperan di situ. Nah, yang berikutnya, sering memimpikan seseorang secara berulang-ulang. Ini biasanya dialami oleh yang terkena sihir mahabbah. Ini biasanya dialami oleh orang yang terkena sihir santet, pelet maksudnya. Asalnya dia nggak memikirkan orang tersebut, asalnya dia nggak suka kepada orang tersebut. Tapi tiba-tiba orang tersebut suka muncul ke dalam mimpinya, dan dalam mimpinya itu kadang-kadang jadi melakukan aktivitas atau kegiatan yang di luar nalar gitu. Saya pernah meruqyah seorang perempuan yang mengeluhkan suka mimpi, mohon maaf, berhubungan suami istri dengan seseorang, padahal itu bukan suaminya, tapi yang dimimpikan. Ya, ternyata orang tersebut sengaja masuk ke dalam mimpi si minta bantuan jin supaya bisa masuk ke dalam mimpi perempuan tersebut dan bisa berhubungan lewat mimpi. Ya. Jadi hati-hati kalau Bapak Ibu, terutama ibu-ibu ya, kalau sering memimpikan seseorang secara berulang-ulang walaupun tidak sampai melakukan hubungan seperti itu, tapi sering melihat orang tersebut di dalam mimpi, hati-hati, mungkin orang tersebut adalah pengirim sihir yang Bapak Ibu derita saat ini. Ya. Terus yang berikutnya, sering memimpikan sesosok makhluk biasanya berwarna hitam. Jadi kalau Bapak Ibu tiba-tiba kalau mimpi sering didatangi makhluk berwarna hitam, biasanya itu sihir. Ya, biasanya itu sihir. Biasanya sihir. Walaupun memang tidak bisa dipastikan 100%, tapi biasanya seperti itulah gangguan-gangguan sihir. Yang selanjutnya, ciri-ciri penyakit gangguan jin. Sakitnya berpindah-pindah karena jin tinggal di aliran darah. Tadi ya, kalau akibat gangguan sihir itu jin yang disuruh oleh orang lain untuk mengganggu kita. Tapi kalau gangguan jin, memang murni jin itu yang berperan. Ya. Yang pertama, sakitnya berpindah-pindah karena jin tinggal di aliran darah. Yang kedua, sakitnya cenderung pada waktu-waktu tertentu, seperti waktu sholat, bangun tidur, di mana waktu jin tersebut tidak suka. Ya. Apalagi kalau waktu sholat ya. Tadi kalau seperti saya bilang, baru takbiratul ihram saja sudah menguap terus, sudah gatal terus, maka itu kemungkinan besar ada jin yang sedang bersemayam di dalam tubuh kita. Karena mereka tidak suka kita melakukan aktivitas seperti itu, tidak suka kita sholat dengan khusyuk. Ya. Terus cepat merasa ngantuk atau bahkan sulit tidur. Jadi kalau ngantuk banget, tapi kalau misalkan insomnia banget gitu. Nah itu juga hati-hati, mungkin jin ingin membuat kita merasa tidak nyaman dengan cepat ngantuk tadi atau mungkin dengan insomnia tadi. Ya. Kemudian sering memimpikan suatu tempat. Jadi orang-orang yang terkena gangguan jin ini biasanya sering memimpikan suatu tempat, padahal tempat itu belum pernah dia datangi, belum pernah dia injak, gitu. Belum pernah dia tahu juga tempatnya gitu, tapi tiba-tiba sering memimpikan tempat tersebut. Tiba-tiba mimpi di gunung, di hutan, di laut, tiba-tiba mimpi seperti itu. Nah itu hati-hati, mungkin itu adalah terkena gangguan jin. Kenapa? Karena biasanya jin itu datang dari situ. Kalau di hutan mungkin kita dulu pernah ke hutan, atau mungkin kita mengambil barang yang asalnya dari hutan, dan dalam barang tersebut ada jinnya, maka jinnya akan masuk ke dalam tubuh kita gitu. Dan ketika jinnya sedang memikirkan tempat tersebut, kita pun akan tiba-tiba terpikirkan tempat tersebut. Gitu. Ya. Yang berikutnya, sering memimpikan sesosok makhluk biasanya berwarna putih. Nah kalau gangguan jin itu biasanya makhluknya berwarna putih. Kadang-kadang kelihatan kayak cahaya, kadang-kadang kayak asap gitu kalau misalkan di dalam mimpinya itu. Tapi kalau gangguan sihir tadi kan makhluknya itu berwarna hitam, biasanya seperti itu. Ya sekalipun tidak bisa dipastikan 100%, tapi minimal kita punya referensi. Oh kalau terkena gangguan sihir, biasanya kalau mimpi ditemui sesosok makhluk itu warnanya hitam. Tapi kalau gangguan jin, ketika mimpi didatangi sesosok makhluk, biasanya warnanya putih. Ya. Yang berikutnya, sakitnya berlangsung dalam waktu lama dan sering kambuh. Nah, jadi kalau Bapak Ibu punya penyakit yang sudah cukup lama, berobat sudah, kemudian terapi-terapi sudah dilakukan juga gitu, tapi masih sakit juga dan sering kambuh juga, itu hati-hati, mungkin sedang ada gangguan jin. Kenapa?
Karena jin itu usianya panjang. Jadi bisa sampai kapanpun dia mengganggu kesehatan kita. Ya. Sakitnya menahun, sering kambuh. Yang berikutnya, sakitnya tidak terdeteksi oleh medis. Sudah periksa kemana-mana, tapi nggak tahu penyakitnya apa gitu. Padahal kita sakit. Itu juga hati-hati. Mungkin jin sedang bersemayam di dalam anggota tubuh kita, di dalam organ tubuh kita. Yang berikutnya, sering lupa rakaat sholat. Nah ini tadi ya, kita sholat nggak khusyuk, ibadah nggak khusyuk, salah satunya lupa rakaat sholat, itu hati-hati, mungkin kita pernah sedang mengalami gangguan jin. Yang berikutnya, sering mengantuk saat tilawah minimal 30 ayat. Ini kalau yang sering tilawah atau yang lagi tilawah tiba-tiba ngantuk, padahal baru sebentar, itu hati-hati, mungkin jin sedang mengganggu kita. Yang berikutnya, ciri-ciri penyakit akibat ain. Nah ini hanya sedikit ya, sedikit ciri saja, karena untuk lebih detailnya kita akan bahas nanti insya Allah yang lebih detail tentang penyebabnya, cara penanganannya, ciri-ciri yang lebih detailnya insya Allah kita akan bahas nanti. Tapi ini ciri-ciri sekilas saja ciri-ciri penyakit gangguan ain. Sering sakit di area pundak, sering tiba-tiba pusing, terdapat cekungan hitam di area mata. Kalau kita menyebutnya mata panda gitu ya. Jadi ada cekungan hitam di sekitar mata, kulit terasa lebih panas dan berwarna kekuningan, sering disertai beser atau ingin buang air kecil, sakitnya sering terasa tiba-tiba, emosi tidak stabil, sering menangis tanpa keluar air mata. Nah ini biasanya anak kecil, dan ini sering terjadi. Anak kecil tengah malam bangun, nangis, tapi nggak keluar air mata. Nah itu kemungkinan besar dia kena gangguan jin akibat ain. Ya, ain itu adalah lemparan mata jahat dari seseorang. Tadi ya, contohnya tadi, ibu atau bapak tiba-tiba ngupload foto anaknya, terus ada yang muji, wah anaknya lucu banget. Terus kita lupa akan hak Allah bahwa ini adalah titipan Allah, ini adalah keberkahan dari Allah. Kita tidak mengucapkan alhamdulillah, tidak mengucapkan barakallah, maka sangat mungkin anak itu akan terkena ain. Makanya kalau kita memposting foto anak kita yang tujuannya syar'i itu ya untuk berbagi kebahagiaan misalkan gitu ya, bukan untuk menyombongkan diri, untuk berbagi manfaat gitu ya, atau untuk mengucapkan terima kasih barangkali ada anak kita diberikan sesuatu oleh orang lain, terus kita tidak tahu cara berterima kasih seperti apa, kita upload ke media sosial, terus ada yang memujinya, maka ucapkanlah alhamdulillah barokallah. Insya Allah dengan seperti itu kita akan terhindar dari gangguan ain. Anak kita akan terhindar dari gangguan ain. Kenapa? Karena hak Allah sudah diberikan terlebih dahulu dengan memuji dan mendoakan keberkahannya. Ya. Jadi hati-hati, ini yang sering terjadi ya, anak yang terkena gangguan ain itu sering menangis tanpa keluar air mata. Ya. Sering menangis tanpa keluar air mata. Hati-hati, hati-hati. Ini bisa terjadi di balita ya, di balita biasanya seperti ini. Nah, sekarang teknik ruqyah yang pertama kita lakukan diagnosa. Tadi diagnosa kita sudah ketahui ya, ciri-ciri ini sudah kita bahas sama-sama. Jadi kita pahami dulu, ini nanti terkena gangguan apa? Ya, terkena gangguan apa? Oh, ini gangguan sihir. Oh, ini gangguan jin. Walaupun sekali lagi, yang namanya diagnosa tidak bisa dikatakan akan mutlak 100% akurat, tidak. Ya, apalagi diagnosa gangguan jin, diagnosa non medis, itu sangat mungkin tidak akuratnya. Tapi walaupun tidak 100% akurat, minimal kita mendekati kebenaran. Ternyata tadi, oh ini sakitnya berpindah-pindah, oh mungkin gangguan jin. Kenapa? Karena jin tinggal di aliran darah. Nah, seperti itu contohnya. Ya, yang pertama diagnosa. Yang kedua proses. Nah, proses meruqyah ini, Bapak Ibu simpel ya. Cukup Bapak Ibu bacakan ayat-ayat Al-Quran yang mana saja yang Bapak Ibu suka, yang Bapak Ibu hafal, yang Bapak Ibu paham. Bacakan kepada orang yang sedang kita ruqyah. Kalau kita yang sedang kita ruqyah diri kita, bacakan untuk diri kita. Itu namanya ruqyah mandiri. Tapi kalau yang diruqyah itu adalah orang lain, maka bacakan kepada orang tersebut. Ya, silakan bacakan kepada orang tersebut. Makanya silakan, ruqyah itu lebih baik ruqyah mandiri. Yang berikutnya konseling. Nah ini yang paling lama setelah ruqyah. Saya kalau meruqyah orang lain, diagnosa nggak pernah terlalu lama ya.
Proses ruqyah pun nggak pernah terlalu lama. Tapi konseling kadang-kadang lebih lama. Diagnosisnya paling 15 menit, ruqyahnya paling setengah jam, konselingnya bisa sampai 2 jam lebih bahkan. Karena pas satu sering tiba-tiba nangis terseduh-seduh, tiba-tiba dia berpikir akan dosa-dosanya, minta bantuan bagaimana dia untuk bisa berpikir positif, dan lain sebagainya gitu konseling itu. Nah, kita sebagai seorang praktisi ruqyah itu perlu memiliki kemampuan public speaking. Makanya saya selalu mengkombinasikan metode pengobatan ini dengan public speaking karena metode konseling ini adalah metode yang paling dibutuhkan ya oleh para pasien kita supaya apa? Supaya pasien kita mendapatkan motivasi positif untuk sembuh. Jadi tadi ya, kalau kita nggak bisa public speaking, mungkin kita akan salah dalam berkomunikasi kepada pasien kita, akan salah juga ditangkap oleh pasien kita. Kalau kita sudah salah menyampaikan, sementara kita sebagai seorang praktisi, kita sebagai seorang terapis, orang itu akan merasa mendapatkan hujah dari kita, mendapatkan ilmu dari kita, mendapatkan kekuatan dari kita. Jadi kalau kita hanya berpikir, oh ini ya ruqyah seperti ini, di ruqyah seperti ini ya, ternyata nanti saya harus diruqyah lagi, harus diruqyah lagi. Nah itu kita menjerumuskan orang kepada kemusyrikan. Makanya perdalamlah ilmu public speaking untuk bisa konseling dengan baik. Bapak, Ibu, penyakit ini disebabkan oleh ini. Jelasnya sebagus mungkin dengan cara penyampaian yang bagus, maka insya Allah pasien-pasien kita akan mendapatkan kesembuhan yang lebih cepat. Ya. Satu cara ruqyah syar'iyah. Yang pertama, setelah didiagnosa ya kita makan ruqyah. Dan yang pertama yang kita lakukan adalah hendaklah dilakukan dengan menggunakan kalamullah atau asma dan sifatnya. Ya. Terutama menggunakan kalam-kalam Al-Qur'an. Menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim, dan terus misalnya ayat yang mana yang kita bacakan tujuannya untuk meruqyah orang tersebut. Apa? Untuk mendoakan orang tersebut. Jadi bukan berarti membacakan itu untuk menghancurkan jinnya, bukan berarti seperti itu, tapi berdoa ya, untuk berdoa semoga Allah mengijabah doa kita untuk memberikan kesembuhan kepada orang yang sedang kita ruqyah. Itu yang pertama ya, hendaklah dilakukan dengan menggunakan kalamullah atau asma dan sifatnya. Yang kedua, hendaklah menggunakan bahasa Arab atau bahasa lain yang dimengerti dan tidak mengandung kesyirikan. Menggunakan bahasa Arab boleh, ukhruj ya Allah, ukhruj ya masalah jin, itu boleh. Kemudian menggunakan bahasa yang kita mengerti, bahasa Sunda kalau orang Jawa Barat, bahasa Jawa kalau orang Jawa, bahasa Indonesia kalau kita menggunakan bahasa Indonesia silakan. Tapi artinya jelas. Ya Allah, saya mohon kepada Engkau, kami mohon kepada Engkau, sembuhkanlah penyakit hamba-Mu ini. Ya Allah, jika ada gangguan jin di dalam tubuh hamba-Mu ini, maka keluarkanlah ya Allah secara baik-baik. Jadi boleh dengan doa seperti itu. Ya. Boleh dengan doa seperti itu, jangan menggunakan doa-doa yang aneh-aneh. Ya, menggunakan mantra-mantra yang aneh atau yang tidak diperbolehkan. Kalau kita nggak ngerti dengan apa yang diucapkan oleh orang lain dan bukan kalamullah, bukan ayat Al-Qur'an, maka kita berhak untuk menghentikan ruqyahnya. Karena khawatir itu adalah mantra-mantra yang diambil dari agama lain, mantra-mantra yang bertujuan untuk sesuatu yang tidak diperbolehkan. Makanya alangkah lebih baiknya kita sebagai peruqyah selain membaca ayat Al-Qur'an, maka kita berdoanya menggunakan bahasa yang dipahami. Terus berkeyakinan bahwa bukanlah proses ruqyah tersebut yang memberikan kesembuhan, tapi Allah yang memberikannya. Jadi ini ya, cara meruqyah itu simpel kan? Bacakan ayat Al-Qur'an, berdoa, kalau tidak bisa berdoa dengan bahasa Arab, berdoa saja dengan bahasa Indonesia, dan yakini bahwa bukan saya yang menyembuhkan, tapi Allah yang menyembuhkan. Kita di sini adalah wasilah, kita di sini sedang berikhtiar untuk mendapatkan kesembuhan dari Allah. Itu simpel seperti itu. Makanya sebagai seorang praktisi ruqyah itu nothing tulus. Kalau diberikan kesembuhan, alhamdulillah. Kalau belum pun ya alhamdulillah. Artinya kita sedang diuji kesabarannya. Ya, karena sabar itu adalah sesuatu yang berharga, yang tidak bisa dinilai dengan uang, tidak bisa dinilai dengan materi. Kita punya kesabaran, artinya kita sedang diangkat derajatnya oleh Allah. Nah ini metode lawatan sampah yang saya ambil dari bukunya Ustaz Nadib Kailani,
Jadi kalau kita terkena gangguan jin, kita jangan fokus kepada ngusir jinnya. Tapi kita fokus bagaimana supaya jin itu tidak masuk ke dalam tubuh kita. Ibarat lalat, kalau jin itu lalat, maka cara masuknya adalah sampah. Tempat masuknya adalah sampah. Nah, apa sampah di dalam tubuh kita? Yakin, sampah di dalam tubuh kita adalah dosa-dosa kita. Sifat-sifat buruk dari hati kita. Suudzon, ya, hasad, iri, dengki. Nah, itu tempat masuknya bangsa jin di situ. Makanya kita sebagai praktisi ruqyah usahakan perkecil potensi kita memiliki penyakit hati. Walaupun pasti ada penyakit hati ya, tapi perkecil potensinya. Jangan sampai kita terkena penyakit hati. Kemudian kita lakukan ruqyah mandiri dengan spiritual movement. Apa spiritual movement? Spiritual movement adalah membangkitkan kehidupan spiritual kita. Hijrah ke arah yang lebih baik, ya. Jadi bergerak. Spiritual itu qalbu, movement itu bergerak. Jadi jiwanya bergerak ke arah yang lebih baik, hijrah. Makanya orang yang berhasil ruqyahnya biasanya diperlihatkan dengan perubahan sikapnya ke arah yang lebih baik. Jadi kalaupun dia sering diruqyah, ayat-ayat yang diruqyah dibacakan juga, tapi tidak ada pergerakan ke arah yang lebih baik dalam hidupnya, maka bisa dibilang ruqyahnya belum berhasil. Ya. Dan untuk bisa merubah ke arah yang lebih baik, maka yang digunakan adalah muhasabah dan tazkiyah. Ya. Untuk bisa melakukan ruqyah mandiri dengan metode spiritual movement yang saya kombinasikan, ya, itu adalah yang paling penting adalah tazkiyatun nafs dan muhasabah. Tazkiyatun nafs itu adalah membersihkan hati-hati kita dari sesuatu yang berbau dosa. Ya. Kalau ada sikap iri dengki di dalam tubuh kita, maka mulailah beristighfar, hilangkan iri dengki itu. Kalau ada hasad di dalam diri kita, istighfar, hilangkan hasad itu, insya Allah. Setelah itu lakukan muhasabah. Kita pernah melakukan hasad kepada orang lain, kita sudah melakukan iri kepada orang lain, maka minta maaf kepada Allah, perbaiki dengan taubat. Ya, muhasabah itu taubat, permintaan maaf kita kepada Allah. Kemudian lakukan ruqyah mandiri. Bagaimana cara meruqyah mandiri? Ya. Yang pertama, ruqyah mandiri itu selain membacakan ayat-ayat Al-Quran yang ditujukan untuk meruqyah, ruqyah mandiri itu dilakukan dengan sholat berjamaah. Semakin kita sering sholat berjamaah, maka akan semakin kecil gangguan setan di dalam tubuh kita. Kenapa? Tadi, setan dari golongan jin itu sukanya membuat kita lalai dalam beribadah. Salah satunya adalah lupa rakaat sholat. Maka dengan kita sholat berjamaah, ketika kita sedang lupa rakaat, akan ada yang mengingatkan. Akan ada imam, akan ada makmum. Kalau imamnya yang lupa, maka makmum bisa mengingatkan. Kalau makmumnya lupa, pasti akan mengikuti gerakan imam. Makanya dengan sholat berjamaah itu adalah memperkecil gangguan jin di dalam tubuh kita. Karena tidak mungkin kita akan lalai dalam beribadah ketika sedang berjamaah. Karena ada yang mengingatkan kita. Ya. Jadi ruqyah mandiri yang pertama kali dilakukan adalah sholat berjamaah. Yang kedua, tilawah. Perbanyak tilawah kita. Kalau tadi 30 ayat sudah ngantuk, maka lawan dengan ayat berikutnya. Insya Allah kita akan ngantuknya akan hilang. Ya. Karena begitu kita berhenti pun, ngantuknya sebetulnya akan hilang. Karena ngantuk tadi hanya dilakukan oleh bangsa jin untuk membuat kita berhenti bertilawah. Makanya lawan. Kalau udah ngantuk ketika bertilawah, maka cara yang terbaik adalah melawannya. Ya, cara yang terbaik adalah melawannya. Berikutnya, coba lakukan saum sunnah. Dengan saum, kita menstop nutrisi kepada setan-setan dari golongan jin yang ada di dalam tubuh kita, yang ada di dalam aliran darah kita. Makanya perbanyak saum sunnah, insya Allah setan-setan di dalam tubuh kita, jin-jin yang ada di dalam tubuh kita akan mengalami proses pelemahannya. Yang berikutnya, jaga wudhu. Wudhu adalah sebagai benteng kita untuk bisa terhindar dari gangguan jin. Jin itu nggak suka ketika kita dalam keadaan suci. Jin itu nggak suka, setan dari golongan jin itu nggak suka kalau kita terus-terusan menjaga wudhu kita. Mereka pengennya kita itu dalam keadaan hadas bahkan. Ya. Makanya
kalau kita ingin terhindar dari gangguan jin, maka jaga wudhu kita. Yang berikutnya, lakukan zikir al-ma'syurat, zikir pagi petang. Di dalam hadis dinyatakan ketika kita membaca ayat kursi di pagi hari, ya, di waktu fajar, maka kita akan terhindar dari gangguan jin, dari gangguan setan selama fajar sampai petang. Dan barang siapa yang membacakan ayat kursi di waktu petang, maka semalaman dia akan terhindar dari gangguan jin, dari gangguan setan. Dan di dalam zikir al-ma'syurat itu ada yang namanya ayat kursi dan ayat-ayat lain yang merupakan mu'awwidzatain. Jadi insya Allah semakin rutin kita membaca zikir al-ma'syurat, maka semakin banyak semakin besar potensi kita terhindar dari gangguan jin. Itu Bapak Ibu silakan kalau ada yang mau bertanya tentang metode ruqyah ini, saya persilakan dari mulai sekarang saya mulai buka forum tanya jawab. Silakan kalau yang mau raise hand, kalau mau yang tulis di kolom chat, silakan.